Di malam hari kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersama-sama bersatu hati, hamba-Mu yang ada di organisasi Kingdom Pemilih Indonesia, untuk kami berdiskusi dan menambah pengetahuan kami, karena itulah yang berkenan di hadapan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan terutama terisi dengan pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu yang kami gunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus ya Bapa, yang membimbing kami mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Dan kiranya kami semua boleh memperoleh rahmat-Mu di malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita pertemuan yang ke-6 apa ke-7 ini ya. Kita akan kembali merecall dari pertemuan yang sebelumnya sampai di mana pemahaman kita ya, karena target dari kita untuk mengikuti kelas di sore ke malam hari ini adalah supaya kita semua dapat mengidentifikasi berbagai elemen unsur di dalam komunikasi, dan kita dapat juga memahami menggunakannya, dan kita juga diharapkan mampu ya. Jadi di sini ya dapat kemudian mengidentifikasi ini diulang-ulang. Kenapa? Karena inilah yang harus kita pahami. Ada beberapa elemen secara sederhana, tentu ada sender, ada media, kemudian ada receiver, itu kalau yang sederhana. Tapi di malam hari ini kita akan recall secara lengkap tentunya Bapak dan Ibu semua. Supaya apa? Supaya kita lebih memahami bagaimana sebenarnya kita harus melakukan komunikasi. Ini lengkapnya ya. Jadi kalau sederhana Bapak bisa cuma 3. Sender, channeling atau media, kemudian receiver, dan ada feedback. Tapi yang kita sudah pelajari dalam beberapa kali pertemuan kita ini sudah sangat lengkap. Jadi di sini saya mencoba untuk kita merecall, mengingat kembali. Ada sender, ada channel dengan medium ya. Dari beberapa pertemuan ada perbedaan. Kalau channel itu adalah lebih kepada cara mentransmisikannya, bagaimana dia sampai, bisa lewat radio ya gitu ya, itu transmisi, bisa melalui koneksi internet atau kita melalui Zoom. Tapi medium itu sendiri adalah bagaimana ya membuat bisa ditransmisikan. Jadi contohnya kalau internet berarti ada di sana namanya, kalau nggak kabel udara dulu ya, ada kabel udara, sekarang juga masih ada kabel tanah, ada serat optik. Jadi haknya ya, perangkat kerasnya itu yang kelihatan itulah yang dimaksud dengan medium, media. Kalau yang channelnya, bagaimana dia perangkat keras itu dengan perangkat lunak kemudian bisa mentransmisikan, bisa juga dengan adanya aplikasi. Jadi di sini Bapak dan Ibu nanti bisa membedakan pada akhirnya. Misalnya nih, kita ada Zoom, ada kabel di sini. Nah, Zoom ini termasuk medium ya. Bagaimana kita kemudian bisa tahu gitu, yang rusak itu apakah Zoom-nya kah yang bermasalah, aplikasinya kah yang bermasalah, atau yang bermasalah adalah kabelnya. Misalnya kita berlangganan dengan Telkom, berarti yang bermasalah misalnya
Telkom ya, atau MNC kalau yang berlangganan dengan MNC. Ini menjadi penting kita paham, ya, apakah Zoom-nya ya aplikasi yang bermasalah ataukah koneksi internet kita. Kenapa? Supaya kita sebagai pembicara, komunikator bisa dan tim kita juga segera melakukan resolusi. Nah, kalau channel medium itu hampir ya, kita sedikit lah ya yang bisa kita kendalikan dalam hal itu. Tetapi di bagian noise misalnya, kalau itu di pertemuan yang di satu ruangan on-site, maka kita bisa mengelola supaya noise-nya tidak terlalu berisik ya. Ini yang paling mungkin kita kendalikan adalah di noise-nya sama di konteksnya. Ya, misalnya kita berkaitan sama receiver di sini yang mereka nyaman, kita ikuti ya, atau kita kemaslah sehingga receiver juga nyaman. Bapak dan Ibu, setiap kita berkomunikasi, maka pasti yang ada itu adalah pendengar dan kita sebagai pengirim pesan. Dan yang paling sederhana kemarin kita bilang, kalau itu onsite berarti udara. Artinya seolah-olah ada dua, ya hanya dua nih. Ada sender, ada receiver. Karena udara hampir tidak kelihatan ya Bapak dan Ibu. Artinya, pada saat kita berkomunikasi, yang paling mudah untuk kita kendalikan adalah kita sendiri dan pendengar dengan feedback-nya, masukannya. Sehingga pada kelihatan ada dua, ada sender, ada receiver, ada feedback. Maka otomatis jadi ada tiga Bapak dan Ibu. Karena itu, di setiap komunikasi, kita harus menerima feedback. Karena apa? Pada komunikasi yang sangat sederhana sekalipun, ada receiver di sana. Jadi jangan alergi maksud saya terhadap feedback. Jangan anti kepada kritik. Ada kritik yang penyampaiannya kita sudah diskusikan beberapa minggu yang lalu. Ada feedback yang seolah-olah kurang pas ya disampaikan karena berkaitan dengan gaya. Tapi apapun komunikasi yang kita pilih, yang agak komplekskah dengan lengkap semua ada sender, channel, medium, receiver, feedback, konteks, dan kita juga mengelola noise. Feedback ini harus tetap kita kelola. Sesudah kita terima feedback, ya lanjutannya adalah kita harus menyampaikan kembali apa yang disampaikan kepada kita. Artinya feedback itu akan menjadi tidak bermanfaat apabila kita sebagai sender, sebagai pembicara, sebagai komunikator tidak menindaklanjuti feedback itu. Di dalam satu organisasi selalu ada yang dari top down ya, ada perintah yang dari manajemen atas kemudian ke bawah. Dan harus ada feedback yang bottom to up, dari yang bawah kembali ke atas. Nah, pada saat inilah satu organisasi itu akan maju. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, harus ada antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Pada saat komunikasi yang sangat sederhana, feedback yang kita terima, baik itu dari anak-anak atau mungkin dari tetangga ya, maka itu harus kita tindak lanjuti. Itulah fungsinya kita memahami elemen
unsur-unsur di dalam kita berkomunikasi. Harus ditindaklanjuti. Percuma kalau kita tidak tindak lanjuti ya, percuma saja. Karena apa? Kalau kita tidak menindaklanjuti, maka itu akan seperti apa ya, sesuatu yang tidak bermanfaat ya, Bapak dan Ibu. Nih, sender, receiver ya di sini sama-sama ya. Kemarin kita sudah diskusi di dalam berkomunikasi egaliter, sama kedudukannya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dengan pemahaman kesetaraan, maka baik pendengar dengan sangat mudah menyampaikan feedback, baik juga yang menjadi pembicara, dia akan merasa tidak terbebani pada saat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Penggunaan media tadi sudah saya sampaikan, sistem komunikasi dalam proses interaksi. Media cetak, media massa, media elektronik. Nah, ini perangkat kerasnya yang kita bisa lihat ya, namanya perangkat keras bisa kita lihat. Ya. Kemudian channelnya bagaimana mentransmisikan, menyampaikan. Apakah melalui radio gitu ya, melalui panggilan telepon, melalui chat WhatsApp. Nah, itu channel yang kita gunakan. Dan feedback ini di sini kita akan selalu ya, jangan pernah pada saat kita sudah berkomunikasi, jangan pernah lupa menerima feedback. Jangan pernah lupa. Karena dengan feedbacklah kita melakukan perbaikan-perbaikan. Dan jika terjadi noise, jika terjadi gangguan seperti minggu kemarin kita ada gangguan, ya lebih dari gangguan karena itu sudah termasuk di media dan channelnya ya kemarin ya, ada kemungkinan di dua bagian itu. Nah, pasti kalau ada gangguan di media, di channel, noise pasti muncul, Bapak dan Ibu ya. Kenapa noise muncul? Ya pasti orang bertanya-tanya, kenapa, kenapa, kenapa. Nah, cara kita mengelola noise, walaupun terjadi gangguan di koneksi internet atau di aplikasi Zoom, ini menjadi sangat penting. Artinya apa dan Bapak dan Ibu, pada saat misalnya terjadi gangguan nih, kita sedang di katakanlah lagi ibadah pagi. Tiba-tiba ada gangguan di koneksi internet kita, yang lain tidak terganggu misalnya ya. Ya, kemudian ada juga suatu saat ada gangguan di aplikasi Zoom. Ini pasti masing-masing partisipan, masing-masing peserta itu akan melakukan interaksi satu sama lain. Atau kalau Zoom-nya masih oke, pasti akan saling ngechat ya, atau melalui WhatsApp, saling ngechat. Bapak dan Ibu, hal seperti ini saya sudah sampaikan. Salah satu cara untuk menghentikan noise, untuk menghentikan gosip, adalah dengan cara tidak mengulanginya. Jadi Bapak dan Ibu pada saat ada ibadah, ini juga harus kita tata ya. Maka cukuplah satu orang misalnya yang jadi host, maka dialah yang akan dihubungi oleh siapapun. Supaya apa? Ini mengurangi noise Bapak dan Ibu. Adanya noise, adanya keributan yang diakibatkan oleh terjadinya gangguan. Itu salah satu. Dan ada juga noise itu yang muncul itu baik secara onsite. Misalnya kalau di gereja gitu ya, udah terlambat, kemudian masih maju ke depan. Ya, ini noise namanya, Bapak dan Ibu. Maka cara untuk menghentikan noise itu adalah dengan cara kita tidak ikut, ya, tidak ikut untuk mengomentari kejadian itu. Seperti itu juga pada saat ada kejadian di komunikasi yang dilakukan secara digital, ya, secara digital.
Maka cara untuk mengurangi noise, cara untuk menghentikan noise, cara untuk mengendalikan noise adalah adanya satu peraturan yang dibuat bahwa yang akan mengendalikan, mengomentari, menjawab semua yang berkaitan dengan adanya gangguan, apakah itu gangguan di internet, apakah itu gangguan di Zoom, atau gangguan apapun yang terjadi pada saat terjadinya interaksi atau ibadah atau pengajaran di malam hari. Minggu kemarin kita cukup efektif itu mengendalikan noise ya. Kemudian Ibu Barita cerita dan kita bilang oke, kita masuk dan tidak ada yang bertanya-tanya lagi, dijelaskan sekali sehingga kita bisa tetap efektif ya minggu kemarin walaupun terjadi gangguan di aplikasi Zoom-nya. Jadi setiap 45 menit di akhirnya kita harus join ulang. Tapi satu hal adalah kita tetap bisa mencapai target kita, tujuan kita, tanpa kita terpengaruh terhadap gangguan itu. Itu namanya noise, Bapak dan Ibu. Jadi, kita sebagai yang sudah paham di malam hari ini, jika terjadi gangguan, tidak terjadi noise, kita tidak perlu mengulanginya lagi, percayakan sama host atau percayakan kepada admin sehingga ya ini langsung dilokalisir. Saya ulangi lagi, salah satu cara untuk menghentikan, mengurangi noise adalah dengan tidak mengulangi dan tidak mengomentari noise tersebut. Karena apa? Bayangin ada 30 orang peserta, masing-masing mengomentari, maka itu akan menjadi multiplier effect yang menimbulkan noise-noise, gangguan-gangguan, akhirnya benar-benar tidak bisa dikendalikan. Dalam artian kurang efektif pertemuan itu. Apakah bentuknya ibadah, apakah satu event. Dan begitu juga dengan bully, ya. Jika hoax, salah satu cara untuk menghentikan hoax adalah dengan tidak mengulangi hoax. Dan kita sering ikut ya, kepo ya, knowing everything private object. Jadi kita pengen tahu. Nah ini tidak diperkenankan sebenarnya di dalam hal kita berkomunikasi. Jadi feedback itu harus kita tindak lanjuti apabila seseorang yang kita sampaikan feedback belum ditindaklanjuti, maka tugas kita lah sebenarnya untuk mereminding, untuk mengingatkan supaya feedback itu kemudian ditindaklanjuti. Oke, dari elemen-elemen ini masing-masing kita pasti mulai lebih ingat lagi bagaimana kita di dalam posisi sebagai pembicara, sebagai pendengar, karena noise akan selalu muncul, Bapak dan Ibu. Gangguan akan selalu muncul. Dari penelitian saya dan bergabung dengan teman-teman saya, itu yang berkaitan dengan pemanfaatan media digital pada saat ini, di 50% warga negara di dunia itu benar-benar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sangat drastis gitu. Dan pada saat yang sama ada hampir 50% juga yang belum memanfaatkan media secara optimal. Dalam arti mereka bisa sekedar aja gitu ya, tetapi tidak bisa memanfaatkan. Dan kita sungguh bersyukur dengan adanya Kingdom Family Indonesia yang memfasilitasi dan juga dalam hal ini melakukan penetapan program-program unggulan sehingga kita bisa fokus. Ya, misalnya ada difasilitasi tapi tidak membuat satu
penetapan program unggulan apa saja yang ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, maka itu juga akan menjadi noise, Bapak dan Ibu. Jadi artinya pemilihan dan penetapan program itu juga harus dihandle dengan baik sehingga tidak mengakibatkan noise. Kenapa bisa menjadi noise? Apabila saling bertabrakan antar program-program, maka itu juga akan membuat program itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak dengan sempurna, maka itu akan menimbulkan noise di dalam komunikasi itu sendiri. Bapak dan Ibu, kita sudah melihat bagaimana proses di dalam komunikasi yang melibatkan dari 6 elemen inti, atau kalau sangat sederhana 3 elemen inti yang kita harus kawal. Tetapi konteks itu sendiri harus kita kelola dengan baik, ya. Kita harus amati digunakan oleh pengirim serta penerima untuk melingkan, ya, mengaitkan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Dan di sini aspek fisik, psikologis, sosial, budaya itu merupakan konteks komunikasi yang harus kita perhatikan. Dalam artian apa? Kita harus melihat bagaimana budaya setempat untuk tentunya di sini para misionaris yang baru berpindah dari satu area ke area lain yang secara culture berbeda, maka harus menyesuaikan. Jadi di sini ilmunya Bapak kita ada Pak Lukas, ada Pak Samertup, ya, kontekstualisasi itu memang menjadi sangat penting. Ya, kontekstualisasi menjadi sangat penting pada saat berkomunikasi. Kenapa? Karena tanpa kontekstualisasi, maka penerimaan dari para partisipan atau receiver di sini tentu tidak akan maksimal. Tapi pada saat itu dikontekstualisasi, artinya diusahakan supaya lebih bisa diterima dengan budaya dan pemahaman setempat. Ya, pemahaman setempat. Hal-hal yang umum berlaku di satu tempat, maka itulah yang disampaikan. Hal-hal yang tidak umum itu diusahakan dibungkus sehingga menjadi seperti hal yang mereka paham, dikontekstualisasikan. Dalam hal di sini, ya, kita wrap up, ya. Proses komunikasi yang dimulai dengan pengirim tentu harus bermakna, ya, Bapak dan Ibu. Ada medianya, ada channelingnya. Tadi ada noise, ada gangguan. Gangguan harus kita handle dengan baik. Gangguan itu harus kita kawal dengan baik. Dan inilah orang-orang yang mampu menghandle gangguan itu pada akhirnya juga nanti pada saat ada presentasi yang lebih formal. Jadi kalau ini tadi kita masih diskusi dalam posisi pembicaraan yang tidak begitu formal. Nah, kita kemarin karena presentasi belum selesai semuanya, maka kita akan sambung dengan bagaimana presentasi. Pada saat kita melakukan presentasi tentunya di sini dibutuhkan kemampuan kita untuk menggunakan, ya, untuk menggunakan atau menuliskan hal yang kita sampaikan itu tidak hanya secara oral, ya. Jadi bisa milih misalnya PowerPoint, ya, bisa milih juga itu dibuat dalam bentuk video. Bisa juga itu dibuat campuran antara gambar, audio, dan video. Bisa bermacam-macam, Bapak dan Ibu. Hal yang utama di dalam menyampaikan presentasi adalah pada saat berdiri di depan, apakah menjadi preacher
atau apakah menjadi presenter, maka selalu melihat fokus ke depan dan usahakan secara sekilas melihat seluruh audiens dan mata kita tidak fokus kepada satu orang. Mata kita tidak fokus kepada satu orang. Nah, ibu-ibu yang adalah ibu guru di sini perlu mereview kembali. Apakah pada saat mengajar ya, karena tadi ya saya bilang ya, setiap pembicaraan, setiap komunikasi, setiap presentasi yang bagus itu adalah pada saat kedua belah pihak ya, pihak penerima dan pihak presenter, pembicara itu egaliter. Jadi sama nih kedudukannya. Pada saat posisi yang sama itulah, maka si pembicara juga akan berusaha show their best ya, untuk menunjukkan yang terbaik dari mereka. Tapi pada saat seorang guru nih, ini jadi apa ya, jadi pemikiran nih. Guru kan dosen pasti udah lebih tinggi nih. Udah otomatis lebih tinggi dari guru. Kira-kira nih pemikiran kita nih. Apakah mungkin seorang bapak dosen, seorang guru, seorang pembicara atau saat menjadi CEO, saat menjadi GM, dan yang datang para manajer, apakah mungkin mereka akan menunjukkan yang terbaik pada saat mereka presentasi? Ada sebagian, ya. Tapi ada juga sebagian berpikir, enggak, itu biasa aja kok, anak gua semua, ntar juga diberitahu. Dan begitu juga dengan sebagian guru mungkin. Tidak mempersiapkan secara benar-benar materi yang dia sampaikan. Karena apa tadi tidak ada kesetaraan di sana. Guru dan murid pasti tidak setara. Tapi apabila ada pemahaman bahwa guru juga merasa biarpun murid itu secara leveling memang mereka di bawah, tetapi secara ilmu komunikasi, nah ini kembali nih Bapak dan Ibu ya, secara ilmu komunikasi kita setara. Pada saat kita berkomunikasi kita setara. Pada saat kita memahami kesetaraan ini, maka kita semua Bapak dan Ibu pasti akan menunjukkan yang terbaik yang kita miliki. Kita akan mempersiapkan materi pelajaran, materi kuliah yang harus kita sampaikan dengan susunan yang terbaik sehingga para peserta, para murid, para mahasiswa bisa menerima dengan baik. Ini tadi pola pikir kita lah yang kita harus setting ya. Pola pikir itu memang kita harus setting. Sekalipun itu. Dan ini tentu akan sangat baik juga buat para hamba Tuhan yang sering berkhotbah. Pada saat berpikir bahwa tidak ada yang lebih tinggi di dalam ilmu komunikasi, maka akan menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki. Tidak akan ada yang blank gitu ya. Bapak dan Ibu, bagaimana presentasi ini akhirnya mengubah banyak hal. Karena apa? Yang disampaikan merupakan yang baru ya. Jadi bisa hal yang baru, bisa hal yang mengkonfirmasi, atau bisa hal juga yang menjadi pertanyaan banyak orang, kemudian dikonfirmasi lewat khotbah, lewat presentasi, lewat pengajaran. Sehingga masing-masing pihak, baik itu yang penceramah, baik itu yang pendengar, akhirnya memperoleh satu guidance, suatu yang menjadi arahan atau menjadi petunjuk untuk bisa move on, untuk bisa lebih memahami lagi. Itulah penyebabnya kenapa ada beberapa, kalau kita suka melihat saat ini para debaters atau para apologet gitu, yang dia seperti mempersiapkan dirinya benar-benar menjadi pengkhotbah yang sangat baik. Menjadi pengkhotbah yang sangat baik sehingga dia tidak bergerak sebenarnya ya.
Dia juga tidak mempunyai banyak tools ya. Dia hanya dari ayat-ayat Alkitab, dia tunjukkan dengan sangat singkat, tapi karena dia sepertinya menghafal ya, mempelajarinya sehingga jalan dengan lancar ya. Berjalan dengan lancar semua komunikasi itu dan mereka memposisikan dirinya memang setara. Setara dengan para penanya, dengan para pengunjung yang mengunjungi mereka pada saat sedang live streaming. Ini Bapak dan Ibu. Pada saat kita bisa setting pola pikir kita, mindset kita buat. Sekalipun saya jadi pembicara, saya sama dengan semua yang menjadi pendengar. Dan mungkin pendengar bisa lebih tinggi dari penceramah ya, dari pembicara gitu. Dalam hal inilah kita harus mempersiapkan diri kita benar-benar. Ini menjadi tugas kita semua. Presentasi yang baik, khotbah yang tersampaikan dengan baik, semuanya menggunakan unsur-unsur komunikasi. Dan pada saat kita memahami unsur-unsur komunikasi, mana yang bisa kita kendalikan, harus kita kendalikan, harus kita kawal. Tetapi hal-hal yang di luar kendali kita harus mampu ya. Jadi hal yang di luar kendali kita, channeling, medium, itu di luar kendali kita. Maka yang harus kita lakukan sebagai kita, apakah jadi host, apakah jadi pembicara adalah mengelola noise, mengurangi keributan yang diakibatkan oleh gangguan yang ada pada medium, baik pada channel. Jangan host dan juga yang jadi penceramah ikut-ikutan, akhirnya membuat noise semakin besar. Itulah di dalam komunikasi Bapak dan Ibu. Pada saat kita mulai memahami tugas kita sebagai bagian, sebagai salah satu unsur dari komunikasi, maka komunikasi itu akan berjalan dengan sangat baik. Komunikasi yang sangat baik ditentukan oleh seberapa besar partisipasi dari semua yang terlibat di dalam unsur komunikasi. Yang hidup tentunya adalah sender dan receiver. Lainnya adalah yang tidak hidup ya, tetapi bisa dikendalikan, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh dua ini, oleh sender dan receiver. Sender, receiver. Receiver memberikan feedback yang membangun. Bapak dan Ibu, kita akan selalu bisa memberikan feedback. Apakah feedback kita membangun atau tidak membangun? Dalam hal ini, sia-sia Bapak dan Ibu. Apabila kita tidak memberikan feedback yang membangun. Dan selain itu, bagi penceramah sendiri, sender sendiri, jangan merasa alergi. Jangan anti kepada kritik. Pada saat menerima feedback, terimalah dengan tulus feedback itu. Supaya apa? Terjadi improvement di dalam komunikasi yang dikelola. Apakah di dalam satu organisasi, apakah di dalam satu company, apakah di dalam satu rumah tangga, apakah di dalam satu komunitas. Bapak dan Ibu, coba sebentar masing-masing kita mereview kita. Pada saat komunikasi, apa yang sudah kita coba kendalikan? Kita nggak jadi pembicara nih, kita menjadi peserta. Coba kita cek, apakah kita pernah memberi feedback? Atau yang kedua, apakah kita pernah pada saat ada noise, ada gangguan, bagaimana posisi saya? Apakah saya ikut-ikutan mengganggu? Atau apakah saya membawa ketenangan saat itu? Umpan balik, noise. Ini selalu kita ingat. Sehingga apabila kita mampu untuk mengelola noise, sebenarnya kita sudah sukses di dalam berkomunikasi.
Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya, jadi komunikasi jangan kita anggap itu hanya kemampuan kita untuk mendeliver, untuk mentransmisikan lewat channeling misalnya ya, untuk menyampaikan melalui udara tentunya kalau langsung, saya sudah sampaikan, saya sudah sukses. Tidak Bapak dan Ibu. Kesuksesan seorang pembicara itu sesudah selesai bicara, baru sebenarnya di situ kesuksesan seorang termasuk host. Sesudah selesai acara, kemudian ada feedback, disitulah sebenarnya kesuksesan dari satu acara. Kesuksesan dari satu acara akan mempengaruhi kesuksesan dari pembicara maupun semua medium, channel, dan termasuk kepada receiver. Apakah berat menjadi komunikator yang baik ya? Firman Tuhan sih yang tidak biasa pintar aja ya, kayak Musa sukses gitu ya. Jeremia juga sukses pada akhirnya. Biarpun mereka bukan komunikator yang baik. Apalagi pada masa kini hampir semua lah ya kalau di KF itu semua jadi pembicara yang baik. Ya, secara personal, secara individu, secara pribadi yang terlibat di KFV itu hampir semua adalah pembicara yang baik. Tetapi pembicara yang baik di sini, lagi-lagi nih saya bilang, kesuksesan dari seorang pembicara itu pada saat ada feedback. Nah, kita belum biasakan hal itu. Kesuksesan dari seorang pembicara adalah pada saat ada gangguan, apakah di koneksi internet, apakah itu di Zoom-nya, kemudian tidak ikut menambah noise. Ya, itulah kesuksesan pembicara. Dan apabila terlambat menjadi pembicara, maka jangan menambah noise. Menambah noise dengan artian apa? Harus menceritakan bahwa saya terlambat karena ini atau karena internet saya. Nanti sesudah selesai jadi pembicara, barulah itu sampaikan. Ya Bapak dan Ibu, jadi nanti kita bisa melihat nih, apakah saya kalau sudah terlambat kemudian menjustifikasi. Bapak dan Ibu tidak boleh menjustifikasi. Menjustifikasi keterlambatan, menjustifikasi kesalahan, menjustifikasi hal-hal apapun yang membuat kita lalai. Lalai dalam artian apakah karena medium, apakah karena channeling, itu termasuk lalai Bapak dan Ibu. Tetaplah kita sampaikan sebagai yang ditetapkan misalnya jadi untuk khotbah di di ibadah pagi, maka sampaikan ibadah dulu ya, kemudian nanti di pertengahan lah ya baru sampaikan. Jangan di awal Bapak dan Ibu. Supaya apa? Karena tidak ada orang yang mau. Ini lagi-lagi Bapak dan Ibu, tidak ada orang siapapun yang mau mendatangi, mengunjungi, atau terlibat di dalam satu acara hanya untuk mendengarkan keluhan dari pembicara. Pak dan Ibu kadang ya kita dulu ya sering banget saya kalau acara-acara kemudian yang datang ya adalah diwakilkan. Yang kita undang misalnya direkturnya, yang direkturnya mendelegasikan ke GM, GM-nya kemudian mendelegasikan ke manajer, maka dia akan bilang pada saat mohon maaf berhubung direksi saya tidak bisa hadir, maka didelegasikan kepada GM saya. Tapi GM saya juga nggak bisa hadir, maka didelegasikan kepada saya sebagai manajer ini. Ini nggak pas. Sebenarnya nggak perlu itu Bapak Daniel. Atau kalau lagi khotbah, mohon maaf berhubung
Bapak Pendeta, ini ada yang sangat populer, tidak bisa hadir, maka ini. Ya, itu tidak perlu. Karena nggak semua juga yang hadir mengetahui siapa yang menjadi pembicara. Ya, jadi Bapak dan Ibu belajar untuk mengurangi noise. Seorang penceramah, seorang pengkhotbah, seorang presenter, seorang pembicara yang baik, maka dia mempersiapkan dirinya dengan modul materi, dengan fondasinya tadi adalah kesetaraan. Pada saat kesetaraanlah seseorang mau mempersiapkan modul-modul yang relevan dengan pendengar, dengan peserta. Sesudah dia mempersiapkan itu, maka dia mempelajari juga. Karena sekarang banyak yang digital, dia mempelajari bagaimana ditransmisikan, bagaimana disampaikan, apakah lewat Google Meet, lewat Zoom, atau lewat yang lainnya. Dia harus mempelajari, mengeksersis dirinya, sehingga tidak gagap teknologi pada saat dia harus present. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah seorang presenter pada saat presentasi atau pada saat menjadi pembicara dalam kondisi tidak pas ya, dalam kondisi tidak pas dalam artian terjadi banyak halangan gangguan. Kalau misalnya di onsite, apakah karena suara yang dari luar gitu ya, suara mercon ya, suara apapun yang mengganggu, sebagai presenter di sini tetap alihkan, tetap jangan terpengaruh. Artinya apa? Suara kita lah yang kita kuatkan untuk bisa mengurangi bisingnya di luar. Itu noise secara onsite. Tapi bagaimana noise secara online? Maka apabila ada gangguan, kita tetap ya menyampaikan, tidak terpengaruh dan tidak ikut menambah gangguan dengan cara bertanya apa yang terjadi. Karena apa? Kita cukup kepada host, itu sudah terdeliver ya, sudah disampaikan nanti kepada semua. Jadi seorang pembicara haruslah tetap mengelola noise. Bukan hanya mengelola modul, bukan hanya mempersiapkan diri, bukan hanya memahami metode channel dan mediumnya, tetapi harus ikut mengelola noise. Agak berat memang pada saat kita harus ikut mengelola noise. Tapi kalau kita tidak ikut, menurut Bapak dan Ibu misalnya, jadi siapa yang mengelola noise? Karena pada saat kita menjadi pembicara, kita yang memanfaatkan panggung, memanfaatkan momen, memanfaatkan waktu yang lebih banyak dibanding yang lain. Maka pada saat kita juga terpengaruh dengan noise, dengan gangguan yang ada, maka sudah pasti namanya event, namanya pertemuan, namanya ibadah, pasti tidak akan efektif lagi. Tidak akan maksimal. Karena itulah Bapak dan Ibu, kita kembali merecall dalam komunikasi yang efektif, itu akan efektif, benar-benar efektif. Pada saat semua yang dua ini, sender, receiver, dia benar-benar ikut mau mengendalikan noise. Itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan bagaimana kita merecall elemen-elemen di dalam komunikasi, unsur-unsur di dalam komunikasi, dan apa tugas kita selain mendeliver, apa tugas kita selain menjadi peserta adalah ikut mengelola noise. Jadilah pendengar yang baik, pendengar yang aktif dengan cara memberikan feedback, dan pada saat ada gangguan,
jangan ikut menambah gangguan lagi. Jangan ikut menambah noise. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan apabila ada yang mau ditanya, saya buka